halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ketika suatu perusahaan menjadi perusahaan tercatat, setiap keputusan tidak lagi mempertimbangkan kepentingan pemilik dan manajemen, namun juga kepentingan publik. Oleh sebab itu, perusahaan publik harus memiliki komisaris independen yang akan menjaga kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Ya, untuk membahas tema kali ini sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel bersama dengan Bapak Bagus Abimanyu Lulu. Beliau adalah komisaris independen PT Segar Kumala Indonesia Tbk dengan kode sahamnya BUA. Ya, selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi Mas. Apa kabar Pak? Baik Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai peran, kemudian kehadiran seorang komisaris independen dalam suatu perusahaan publik ataupun terbuka begitu ya, tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh dari kacamata seorang komisaris independen, bagaimana sih review Anda, pandangan Anda terkait dengan kondisi ekonomi, dunia usaha sampai saat ini nih Pak Bagus? Iya, jadi kalau kondisi ekonomi dan dunia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang positif ya. Kalau kita tahu kan Presiden Prabowo menargetkan 8%. Di kuartal 2 ini sudah di Indonesia sudah 5,12%. Kemudian didukung konsumsi, terutama investasi, kemudian ekspor serta pertumbuhan ekonomi digital. Nah, yang paling harus diantisipasi adalah mengenai ketidakpastian ekonomi global. Karena masih ada perang di Rusia dan kemudian Gaza dan sebagainya, itu yang harus kita antisipasi untuk supaya mencapai pertumbuhan yang 8%. Tapi positif, kita yakin dengan adanya Pak Purbaya ya, kita harus mendukung beliau juga untuk supaya pertumbuhan itu bisa tercapai 8%. Baik, itu dia. Masih optimis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sambil mencermati dinamika ya, kondisi dari geopolitik dan juga geoekonomi di kawasan global saat ini. Dan kalau kita lihat dari sisi update dari kinerja PT Segar Kumala Indonesia atau BUA ini seperti apa nih Pak kira-kira? Jadi BUA IPO-nya adalah di tanggal 9 Agustus 2022. Sejak saat itu telah melakukan kemajuan dengan membuka tambahan cabang di Kendari, Palu, Bangka, Palembang, Pekanbaru, Samarinda. Sampai dengan tahun 2025 ini telah membuka cabang baru juga di Ternate dan Jayapura. Jadi total cabangnya saat ini setelah sudah memiliki 18 cabang dan telah memiliki kapasitas total penyimpanan sebesar 8.405 ton. Dan dilengkapi dengan 88 unit kendaraan mobil berpendingin. Jadi hasil IPO-nya digunakan untuk membuka cabang dan membuka tempat penyimpanan dan juga kendaraan berpendingin. Nah, kalau berbicara dari laporan keuangan, saya sendiri kan mereview ya, setiap 3 bulan report mau rilis itu melakukan review. Jadi kalau dari perbuknya sampai dengan 30 September 2025, BUA telah mencatatkan pendapatan sebesar 2,4 triliun. 2,4 triliun? Pendapatannya 2,4 triliun. Jika di-annualize itu naik 44% dari tahun 2024. Jadi September 25 di-annualize-kan dibandingkan dengan audited 24 itu naiknya 44%. Kemudian net income-nya sebesar 49,4 miliar. Bila di-annualize itu adalah 86% kenaikannya dibanding tahun 2024. EPS diperkirakan annualize sebesar Rp65,8. Jadi itu terjadi kenaikan juga 86% sama dengan net income-nya bila dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, untuk asetnya per 30 September 2025 adalah sebesar 518,9 miliar dengan ROA-nya 16%, return on asset. Kemudian ekuitas sebesar 218,7 miliar. Jadi setengah dari total aset itu bentuknya ekuitas. Kira-kira begitu. Dengan ROE sebesar 34%. Dan historically setiap tahun melakukan pembayaran dividen. Jadi yang punya saham BUA ditunggu mungkin. Iya, karena ini termasuk rajin memberikan dividen. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh investor. Ini menarik. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai perusahaan publik, berarti kan dari komisaris independen begitu di sana ya, Pak Bagus. Nah, lantas mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa seperti apa sih definisi kemudian peran dari komisaris independen dalam suatu perusahaan publik ataupun tercatat di Bursa Efek Indonesia seperti BUA ini? Iya.
Jadi ketika perusahaan menjadi perusahaan yang terbuka, di dalamnya kan pastinya ada founder ya. Jadi itu adalah founder, pastinya pemegang saham mayoritas. Kemudian dipegang juga oleh publik. Nah, kalau pemegang saham mayoritas atau founder itu biasanya dia memilih komisarisnya. Berarti artinya dekat dengan founder. Kemudian lah kalau gitu yang publik siapa yang mewakili? Nah, itulah adalah komisaris independen seperti saya ini yang benar-benar independently, tidak ada hubungan dengan founder, tidak ada hubungan dengan manajemen, tidak ada hubungan dengan tidak punya transaksi apapun dengan perusahaan tersebut. Jadi saya bisa independen dan saya bisa objektif. Kira-kira begitulah perbedaannya antara komisaris biasa dengan komisaris independen. Itu dia ya, terkait dengan perbedaan antara komisaris independen dengan komisaris lainnya begitu ya, Pak Bagus ya. Dan diharapkan dengan menjadi saya objektif itu, saya menjadi penengah antara untuk mereview keuangan, mereview strategi, mereview operasi, dan good corporate governance dipastikan bisa terjadi di perusahaan TBK tersebut. Itu dia berarti Jadi berpikir untuk semua pemangku kepentingan, tidak hanya untuk founder, untuk manajemen, tapi untuk semua, termasuk yang minoritas atau publik. Kira-kira begitu. Itu dia kepentingan dari investor begitu yang sudah menanamkan investasi mereka di emiten buah ini pun ya menjadi concern juga dari komisaris independen. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai sejauh mana keberadaan dari komisaris independen ini menjadi penting dan juga strategis nih Pak, kalau kita lihat dalam menjaga kepentingan publik di perusahaan terbuka ataupun tercatat seperti buah ini. Jadi tadi yang saya sebutkan, karena ini perusahaan publik dan dimiliki oleh masyarakat banyak, sehingga harus kemudian keberadaan komisaris independen ini sangat penting dan strategis. Kenapa? Karena dia menjadi penengah antara founder dengan segala macam keinginannya itu dan juga kepentingan publik. Nah ini, dan karena kita ini karena komisaris independen ini harus independen dan objektif, sehingga dia bisa menjadi wasit mana yang benar gitu. Kadang-kadang kepentingan publik bisa harus dipikirkan, kepentingan founder biasanya lebih kuat kan. Nah, bagaimana menseimbangkan antara dua kepentingan ini dari semua kepentingan itu yang berpikir untuk perusahaannya gitu, bukan buat untuk founder saja, bukan hanya untuk publik saja, tapi apa yang bagus, good corporate governance untuk si perusahaan. Kira-kira begitu. Berarti kan ada faktor-faktor ataupun aspek-aspek lain yang dicermati oleh Pak Bagus sendiri ya kalau bicara mengenai peran dan fungsinya begitu sebagai komisaris independen di perseroan atau di perusahaan terbuka. Lantas apa saja nih aspek-aspek yang diperhatikan, yang dicermati bersama sehingga tadi bisa tetap berada di posisi tengah tadi Pak antara kepentingan manajemen, kemudian founder dan juga kepentingan publik dalam artian investor di sana. Jadi fokus komisaris independen itu adalah meliputi pengawasan. Jadi tugas kami kan mengawasi ya. Kalau manajemen kan yang mengeksekut namanya CEO, Chief Execute Officer. Nah kalau saya sebagai komisaris, apalagi independen itu tugasnya mengawasin. Mengawasin itu apa yang diawasin? Strategically, kemudian operationally dan secara financially, kira-kira begitu. Dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak patuh itu yang akan nanti berakibat kepada perusahaan TBK ini. Kira-kira begitu. Dan harus tata kelola yang baik, good corporate governance harus dipastikan itu terjadi di perusahaan TBK. Nah itu dia posisinya seperti apa sih untuk seorang komisaris independen begitu untuk bisa tetap berada di posisi tengah. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Bagus ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, ketika suatu perusahaan menjadi perusahaan tercatat, setiap keputusan tidak lagi mempertimbangkan kepentingan pemilik dan juga manajemen, namun juga kepentingan publik atau investor. Oleh sebab itu, perusahaan publik harus memiliki komisaris independen yang akan menjaga kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan strategis dari perusahaan. PT Segar Kumala Indonesia Tbk telah menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Agustus 2022. Bidang usaha utama emiten berkode saham buah ini adalah perdagangan besar buah-buahan dan daging segar beku sehingga masuk dalam sektor barang konsumer primer. Dan sebagai perusahaan publik, buah tentu harus memiliki komisaris independen sehingga tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan publik termasuk pemegang saham minoritas. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu,
di mana jumlahnya minimal 30% dari total anggota Dewan Komisaris. Selain itu, komisaris independen menjalankan peran penting dalam memastikan objektivitas dan independensi pengawasan terhadap kinerja jajaran direksi serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Komisaris independen juga memberikan pandangan yang netral, mengawasi potensi konflik kepentingan, serta memastikan setiap kebijakan dan keputusan perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, atau kepemilikan dengan perusahaan maupun pemegang saham pengendali. Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bagus Abimanyu Lulu. Beliau adalah Komisaris Independen PT Segar Kumala Indonesia Tbk dengan kode saham buah. Nah, ini dia Pak Bagus. Kalau memang tadi sudah disampaikan betapa penting dan strategisnya ya keberadaan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan terbuka publik yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan manajemen, founder dengan juga kepentingan publik ataupun masyarakat investor. Nah, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai peran Komisaris Independen dalam menyeimbangkan kepentingan tadi, Pak? Seperti apa perannya, kemudian tantangannya, dan adakah hal-hal yang mungkin agak krusial yang harus dihadapi seorang komisaris independen begitu untuk bisa menyeimbangkan kepentingan tadi antara kepentingan perusahaan dengan juga kepentingan publik? Iya, jadi karena kan kami kan komisaris independen ini kan datangnya dari luar ya, bukan orang dalam lah intinya. Oke. Gitu kira-kira. Nah, oleh karenanya, tapi kita harus membelain yang minoritas begitu. Nah, oleh karenanya kita harus punya kompetensi lah untuk bisa memberikan advice apa yang benar atau apa yang sesuai hal-hal yang update, apa yang baik buat si perusahaannya. Tentu saja pasti tantangannya banyak. Tantangannya ada, kita berhubungan dengan pengendali saham utama gitu dengan segala kepentingannya. Kemudian kita berurusan juga dengan manajemen. Kemudian kalau komisaris independen itu kan menjadi ketua komite audit ya, pasti berhubungan juga dengan internal audit. Nah, itu kompetensi orang-orang yang manajemennya itu, kemudian internal auditnya itu kan juga harus dipastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa kami berinteraksi dengan mereka. Gitu. Ada suatu kasus yang tidak bisa berkomunikasi nih sampai terjadi annual report, laporan keuangan yang tidak ditandatangani seperti itu. Itu akan menjadi sesuatu yang bahaya kan. Untuk kepentingan PT-nya itu kan menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi ini tugas kami, karena kami orang luar itu harus bisa memahami PT tersebut, harus bisa bekerja sama dengan orang yang ada di dalam itu, supaya bisa berpikir yang terbaik untuk si TBK-nya ini. Harus menyelami juga begitu kinerja, budaya di perusahaan tersebut berarti ya, Pak Bagus. Kalau kita nggak ngerti gimana kita bisa kasih advice kan, kira-kira begitu. Dan kita harus tahu best practice di mana yang bagus untuk perusahaan tersebut yang bisa di-apply, kira-kira begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kompetensi, nah ini seperti apa sih yang dibutuhkan kualifikasi menjadi seorang komisaris independen nih, Pak Bagus? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa. Iya, jadi kalau ada peraturan POJK, saya nggak ingat tepatnya peraturan yang mana. Anggota Dewan Direksi, anggota direksi atau dewan komisaris itu harus ada yang mengetahui mengenai laporan keuangan. Karena kita suka atau tidak suka, harus bisa membaca laporan keuangan itu suatu keharusan ya. Karena dari situ kan kita tahu apa yang terjadi di perusahaan ini. Sehingga kita bisa membedah lebih dalam mana yang harus saya lihat. Kita bisa berkomunikasi dengan internal audit, apa yang harus di dalam meeting itu, apa yang harus dilaporkan, apa yang harus diberikan solusi, apa yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai komunikasi dengan manajemen, kemudian bagaimana apabila ingin mengambil suatu keputusan ini, polanya akankah ada meeting bersama, duduk bersama, atau bagaimana sih sehingga keputusannya tetap tadi seimbang antara kepentingan tujuan perseroan juga dengan kepentingan publiknya? Biasanya yang kami lakukan adalah setiap bulan itu kami bertemu dengan karena kan komisaris independen ini menjadi ketua komite audit. Nah, komite audit itu nanti ada meetingnya setiap bulan. Di dalam meeting setiap bulan itu terjadilah report dari internal audit. Nah, awal-awal itu banyak yang mereport itu sesuatu hal yang bagus. Nah, kita bingung lah, ngapain juga direport sesuatu yang bagus gitu. Reportlah kepada kita sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena saya dulu adalah auditor di Andersen dan kemudian menjadi EY.
kepandaian seseorang itu dilihat dari temuan adjustment-nya. Oh, baik. Nah, itu artinya kan bisa menggali apa yang tidak benar, apa yang tidak tepat atau tidak akurat sesuai dengan peraturan. Dan ada tren baru di internal audit. Jadi internal audit itu bukan menjadi petugas pemadam kebakaran. Sesudah yang terjadi kebakaran baru bingung, baru repot. Tapi memikirkan, melihat semua governance yang ada di PT ini, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dimitigasi sebelum kebakaran tersebut terjadi. Dan bahkan ekstrimnya, internal audit itu bisa menjadi pelaku bisnisnya. Jadi yang bagian sales atau bagian apa yang di depan atau bagian accounting dirotasi gitu, Mas Prasetyo. Jadi supaya internal audit bisa memahami kesusahan-kesusahan apa yang first line defense itu. Begitu pula yang orang yang melakukan itu dirotasi menjadi internal audit. Dia bisa melihat dari sisi yang memeriksa. Kira-kira seperti itu. Baik itu dia. Memang tantangannya berarti cukup dinamis ya kalau bicara mengenai komisaris independen sendiri, Pak Bagus. Baik, nah lantas kalau kita bicara mengenai pandangan Anda terkait dengan regulasi di Indonesia ya, terkait dengan keberadaan ataupun peran dari komisaris independen sendiri itu di perusahaan publik seperti apa nih, Pak Bagus, pandangan Anda? Jadi kalau komisaris independen itu diatur di Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2017, 2007 di pasal 120. Itu undang-undang PT, jadi secara undang-undang. Kemudian ada POJK-nya, POJK 33 tahun 2014 mengenai direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Karena kan kalau komisaris independen itu adanya cuma di perusahaan emiten atau perusahaan publik yang mewakili yang publik dan mewakili yang minoritas itu. Di pasal 20-21. Dan kemudian ada satu lagi di POJK 55 tahun 2015 mengenai komite audit. Karena komisaris independen ini sekaligus menjadi ketua komite audit. Jadi diharapkan auditornya yang memimpin ini orang yang independen. Jangan orang yang pastinya internal auditnya orang di bawah manajemen ya. Tapi harus yang mengarahkan, yang mengawasi itu harus orang yang independen. Oleh karenanya komisaris independen otomatis menjadi ketua komite audit. Itu dia beberapa poin yang memang perlu diperhatikan. Nah, lantas kalau memang dari sisi regulasinya sudah sudah tepat, begitu tinggal pelaksananya seperti apa? Lantas harapan terhadap peran dari komisaris independen sendiri dari era environment seperti saat ini, kemudian ESG saat ini, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali lagi sebentar ya Pak Bagus. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Bagus Abimanyu Lulu. Beliau adalah Komisaris Independen PT Segar Kumala Indonesia Tbk dengan kode emitennya Buah. Nah ini Pak Bagus, kalau kita bicara mengenai harapan, kalau tadi kita sudah lihat dari sisi regulasinya sudah cukup ketat dan cukup mumpuni dengan kondisi saat ini untuk bisa bagaimana peran serta Komisaris Independen untuk bisa menjaga juga kinerja dari perusahaan terbuka seperti Buah ini. Nah, lantas harapan Anda kalau kita lihat peran komisaris independen di era environment, social governance, ESG saat ini tuh seperti apa sih keberadaannya? Jadi begini, saat ini terutama ESG tentang keberlanjutan itu orang mungkin sudah tidak melihat lagi PNL atau tidak melihat lagi aset. Itu memang dilihat, tapi mereka juga melihat mengenai tata kelolanya, akuntabilitasnya, transparansinya. Nah, itu sekarang banyak alat yang bisa dilakukan sebetulnya untuk dikerjakan untuk TBK ini. Misalnya contohnya kalau ESG itu kan sekarang sudah ada pernyataan standar pengungkapan keberlanjutan yang diisut oleh IAI. Kalau di internasional sudah ada IFRS 1 dan IFRS 2, di mana mereka harus membuat report keberlanjutan itu. Suatu PT ini misalnya dia menghasilkan emisi karbon berapa, dampak iklim terhadap dia itu seperti apa. Nah itu tuh harus dilaporkan. Dampak-dampak seperti yang tadi saya bilang itu jangan kebakaran menjadi pemadam kebakaran, tapi sebelum itu terjadi itu sudah dilaporkan, sudah diantisipasi. Basically seperti itu. Nah selain itu juga ada banyak namanya sekarang, kalau di Amerika saya dulu auditornya Indosat dan Telkom, listed di US itu
ada yang namanya ICOVR, Internal Control Over Financial Reporting. Oke. Jadi kalau yang kita lihat sekarang itu kan opini itu untuk laporan keuangannya. Laporan keuangannya sudah wajar. Kira-kira 95% betul lah, tidak 100%. Tapi kalau waktu itu sejak kasus Enron, ada yang namanya ICOVR. Jadi diminta di assurance untuk proses membuat laporan keuangan sampai menjadi angka-angka itu. Jadi itu sebetulnya untuk menghindari yang seperti kasus e-fishery. Kita kan bingung ya, di audit tapi tiba-tiba ternyata fraudulent reporting gitu kan. Nah dengan ICOVR itu prosesnya sampai dari mulai invoice sampai dicatat sampai jadi laporan keuangan itu dites, digambar, kemudian di situ ada risiko, ada kontrol, kontrolnya dicek oleh auditor, kemudian diberikan opini efektif atau tidak. Jadi kalau kita lihat ke US SEC itu TBK itu sudah 2 reportnya, opininya atas kewajaran laporan keuangan maupun internal control over pelaporan keuangan. Itu ICOVR, which is di BUMN baiknya, puji Tuhannya sudah keluar namanya Per nomor 2 tahun 2023. Mewajibkan BUMN itu harus punya opini ICOVR. Gitu kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir sekali ini yang kemarin 2 hari yang lalu baru saya dapat meskipun sudah efektif 19 September 2025, itu adalah peraturan pemerintah mengenai pelaporan keuangan, di mana diminta penyusun laporan keuangan itu adalah harus yang orang yang certified, sertifikasi. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan laporan keuangan. Sebetulnya itu sudah diadopsi oleh POJK 18 tahun 2025 untuk di perbankan. Kalau perbankan itu memang kan lebih advance ya peraturan-peraturannya. Itu sudah harus dipastikan kalau buku 4, buku 3 itu harus chartered accountant, kira-kira begitu. Jadi akuntabilitasnya bagaimana? Orangnya mumpuni yang membuat laporan keuangan, orangnya mempunyai kompetensi. Kalau buku 2, buku 1 bolehlah di bawahnya chartered accountant, 1 level di bawahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya lihat sebetulnya mekanik ini itu sudah terjadi di internasional. Kalau bukan chartered accountant itu tidak bisa menjadi CFO, tidak bisa membuat laporan keuangan. Nah, itu gara-gara Undang-Undang P2P SK ya, penguatan sektor jasa keuangan turunannya menjadi peraturan pemerintah AP 43 tahun 2025 ini. Itu sangat baik sekali untuk akuntabilitas, dan itu menjadi peran komisaris independen untuk memastikan orang-orang yang bekerja di dalam, tadi kan kita berinteraksi dengan orang ya. Yang kita tiba-tiba orang luar masuk berinteraksi dengan orang. Kita nggak tahu kompetensinya dia bagaimana. Kita tidak tahu dia bisa diajak bekerja sama atau tidak. Nah, dipastikan karena kita sebagai pengawas, sebagai wakil daripada publik, itu tugas kita untuk melakukan pengawasan itu. Jadi pengawasan itu diharapkan untuk lebih, kalau ESG kan non finansial ya. Jadi sesuatu hal yang dampak iklim, dampak karbon, kira-kira begitu, itu pun juga sudah dilihat sekarang. Kalaupun kita mau pergi ke bank, sekarang kemarin saya baru ikut webinarnya IAI, itu dari sisi fund manager pun diajak ngomong itu memang sudah melihat sekarang. Dia tidak akan investasi kalau suatu PT itu tidak melakukan ESG. Jadi itu suka nggak suka, mau nggak mau, itu sudah harus ditelan gitu, dan harus diimplementasikan, kira-kira begitu. Menjadi standar umum, menjadi standar umum, mulai berlaku 1 Januari 2027. Baik. Oke. Nah, lantas bagaimana kalau kita lihat perusahaan publik ini ya seperti buah begitu, bisa meningkatkan lagi, kemudian bisa memperkuat lagi tata kelolanya agar lebih transparan, akuntabel, kemudian juga sesuai dengan harapan publik tentunya nih, Pak Bagus. Nah, yang tadi yang saya bilang, buah ini kemarin sudah saya kenalkan dengan yang mengenai ESG. Karena kan masih 2027 ya. Jadi masih punya waktulah 2026. Jadi ada kebetulan alumni sekolah saya itu namanya Center ESG dipimpin oleh Profesor Iman Hariawan. Hariawan itu dia bisa melakukan kayak checklist gitu. Perusahaan ini kira-kira butuhnya apa gitulah kira-kira. Butuhnya seperti apa bisa dilakukan itu, karena kemarin baru terjadi meeting nasional ESG ya kalau nggak salah. Saya diundang karena sebagai perwakilan TBK udah hadir. Itu bagus tuh itunya. Ada bukunya, kemudian si Center ESG itu bisa melakukan checklist lah. Kayak melihat kayak diagnosa gitu, kayak dokter itu sakitnya apa gitu. Jadi nanti bisa ditemukan obatnya seperti apa. Yang saat ini menjadi PR itu adalah reporting, bagaimana melakukan report
kepada ESG itu. Karena belum ada contohnya di luar negeri, baru berlaku di 2025. Mungkin baru available di 2002 awal 2026. Kira-kira begitu. Terakhir optimisme Anda nih Pak Bagus melihat dengan beberapa tadi rekomendasi Anda berikan sebagai seorang komisaris independen ya terhadap perseroan penerapan ESG, bagaimana governance ini benar-benar mutlak ya, keniscayaan yang harus diterapkan juga di setiap perusahaan termasuk buah. Anda melihat bagaimana optimisme dari buah sendiri begitu ke depan? Nah, puji Tuhannya manajemen buah ini sangat kooperatif ya. Jadi ketika itu saya sampaikan lanjutkan permintaan dari Center ESG Surabaya itu langsung diakomodasi dengan mereka. Mereka berhubungan. Nah, saya belum melihat reportnya. Sebentar lagi mungkin saya akan melakukan cek bagaimana sampai sejauh mana gitu kira-kira. Dan harapannya nanti 2027 sudah siap ya. Kira-kira. Ya, itu dia. Berarti memang harus ada kolaborasi yang kuat ya antara komisaris independen dengan jajaran manajemen, bagaimana menerapkan tata kelola yang baik, governance yang baik juga untuk perseroan ke depan begitu, sehingga yang tadi ini yang penting ada kepentingan publik juga di sana yang juga yang harus diperhatikan. Baik, Pak Bagus, terima kasih banyak ini atas kehadiran dan informasi serta insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan bereak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya, menanti langkah jitu pemerintah menekan shortfall pajak di akhir tahun 2025. Kami segera kembali. Terima kasih banyak Pak.